Assalamualaikum Bu Riris. Waalaikumsalam, halo Halo, Bu Budian. Riris selamat siang. Ya Akhir siang, Bu. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berbincang-bincang ya Bu Riris. Kemarin tuh saya berpikir Bu Riris, kenapa ya Bu Riris ini telepon? Nah, saya tidak bisa mengangkat Bu karena saya sibuk. Jadi saya tidak bisa mengangkat telepon jenengan gitu Bu. Ngapunten nggih. Ya, nggak apa-apa ya ampun. Akhirnya Budian bisa ngobrol sama Budian. Saya tuh sebenarnya pengen cerita-cerita sama Budian. Ada yang pengen saya bicarakan tentang Oh, ya situasi saya saat ini. nggih nggih Budian nggih. bisa meluangkan waktu sekarang buat cerita? Oh iya ya Bu Riris bisa. Kebetulan kan ini sudah agak siang Bu, murid saya sudah pulang. Monggo Bu Riris ada yang ingin disampaikan. Ya, makasih Budian. Gini Budian, saya tuh mau sharing ya cerita ya sharing tentang permasalahan pembelajaran di kelas saya, Bu. Ada apa Bu dengan pembelajaran di kelas jenengan Bu Riris? Gini loh Bu, kelas saya itu ya, Nggih. saat saya ngajar itu anak-anak itu kayak kurang antusias gitu loh Bu saat belajar, Antusias kayak nggih. kurang respon, terus nggak mau memperhatikan saya. Hmm, Anak-anak tuh suka ngobrol sendiri sama temen-temennya, padahal saya tuh, sudah merasa maksimal buat menyampaikan materi pembelajaran, tetapi ya murid saya tuh tetap aja nggak paham. Cuma beberapa aja dari siswa saya tuh yang paham materi yang saya sampaikan, Bu. Pusing saya. oh gitu nggih Bu nggih. Mhm. Gini Bu, kira-kira apa nggih yang membuat siswa-siswi itu tidak antusias, tidak semangat, kemudian banyak yang tidak merespons pembelajarannya Bu Riris. Apa penyebabnya ya Bu ya? Apakah Bu Riris tahu penyebabnya Bu? Nah itu, Bu. Eee, Anak-anak itu ya males, Nggih kayak nggih nggih. males gitu, rame sendiri, nggak fokus, padahal saya tuh sudah tegur loh, Bu. Kadang saya kasih motivasi, saya arahkan juga. Mereka bisa sih diam, tapi cuma sementara, selang beberapa waktu, eh, rame Ini lagi, lagi. main lagi. Kayaknya ya, Bu, kalau menurut saya, mereka itu kayak gitu mungkin ya, apa Nggih mereka nggih. tuh bosen ya sama pembelajaran yang saya berikan? Oh, kira-kira anak-anak itu tertarik apa tidak nih Bu nggih dengan pembelajaran yang disampaikan Bu Riris? Bosen gitu nggih? Mmm, kalau yang saya lihat sih, kayaknya anak-anak kurang antusias deh, Bu, sama Kurang pembelajaran antusias, saya. nggih Iya, nggih. Bu. Jadi, mungkin motivasinya ya Bu ya agak kurang Bu Riris. Mhm, mhm mhm Mmm, mhm. kalau boleh tahu Gitu. Bu, nggih, ketika Mhm, mengajar jenengan tuh pakai media apa tidak nggih Bu nggih? eee, kalau media sih yang saya pakai biasanya ya itu, Bu, modul ajar. Saya kan buat modul ajar, Nggih. terus saya juga kalau dalam menyampaikan materi sih ya kadang saya ajak cerita, ya saya kasih penjelasan gitu, Bu. Nggih nggih. Mhm. Oh, jadi Bu Riris ini dalam pembelajarannya itu, menggunakan modul ajar ya, Bu, ya? Iya, Kemudian cerita, nggih, ya bercerita ceramah sih ya, oh, bisa dibilang ceramah, nggih ceramah ya, nggih Bu? nggih nggih. Berarti metodenya itu bercerita dan berceramah nggih, Bu Riris nggih? Iya ya, Bu Dian, Oh, nggih nggih. kayaknya Oh, itu sih. gitu. Ya ya ya, Bu Riris. Kalau boleh saya simpulkan nggih, Bu Riris nggih, siswa-siswi kelas Bu Riris itu Mhm. kurang antusias belajar, kurang merespon guru ketika menerangkan dan suka bermain sendiri ketika menerangkan di kelas itu, karena kurang tertariknya ya, Bu, ya, dengan metode yang Bu Riris gunakan dan, motivasi belajarnya masih rendah ya, Bu, ya? Mhm mhm. Iya. Iya iya, Bu, Oh, iya. nggih nggih. Kemudian, menurut Bu Riris ya, Bu, ya, kira-kira adakah cara lain, Bu, agar siswa-siswi itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran? Misalnya dengan Apa ya? menggunakan metode yang cocok sehingga anak itu antusias?
Gimana Bu Riris? Oh gitu ya Bu. Kalau metode Nggih. lain sih sebenarnya saya itu Bu ya kayak punya rencana ya. Oh, nggih nggih. Kayaknya saya tuh eh pengen deh membuat sebuah pembelajaran yang berpusat pada siswa yang kayak sekarang yang lagi happening ini loh Bu. Oh, Misalnya nggih ya, nggih nggih. iya, kayak misalnya siswa itu dibuat aktif dengan banyak kegiatan praktek ya, biar Nggih. anak-anak tuh nggak jenuh gitu kali ya Bu. Atau mungkin oh iya, di kelas saya itu ada, di sekolah saya itu ada sih Bu LCD proyektor gitu. eh itu kayaknya bisa saya gunakan ya Bu, misalnya buat eh mutar kayak video animasi pembelajaran gitu ya. Jadi kayaknya nggak hanya lewat modul ajar saja ya, lebih Nggih. bervariasi ya Bu ya kalau misalnya pakai itu. Gimana Bu? Iya, nah itu Bu Lilis ide yang sangat bagus. Jadi siswa-siswi jenengan itu jenengan ajak praktek, kemudian diputarkan video Iya. nggih Bu Lilis nggih tadi nggih. Tidak melihat Hmm. materi melalui modul ajar saja, tapi ada video sehingga apa mereka aktif dan pembelajaran lebih berpihak pada murid nggih Bu Lilis nggih. Hmm. Bagus-bagus Bu Lilis idenya. Iya, iya ya Bu Dian. Heeh, heeh. Terus Ya hmm, Bu Riris gini, kira-kira nih nggih, dengan apa yang Bu Riris punya ide sekarang, apakah bisa membantu merubah siswa yang dulunya tidak fokus, kemudian motivasi belajar yang rendah, kemudian menjadi giat, antusias gitu Bu Riris belajarnya. Gimana Bu Riris? Apakah kira-kira ini bisa membantu? gitu ya. Kalau menurut saya sih kayaknya efektif ya Bu. Kan awalnya kan selama ini ya itu tadi seperti yang saya ceritakan, anak-anak belajarnya di kelas, pakai modul yang saya buat, terus ada cerita, ya saya jelaskan gitu. Mungkin ya kalau saya ajak praktek misalnya di luar kelas, di Nggih, nggih. lapangan gitu. Kayaknya anak-anak vibes-nya atau suasananya tuh beda gitu, nggak kayak belajar. Kok di kelas kan belajar kaku gitu ya. Mungkin kalau diajak keluar itu anak-anak jadi kayak wah kita mau main-main gitu. Jadi mindsetnya itu mungkin mereka beda. Kita nggak belajar ini kita lagi main padahal mereka belajar tapi di luar kelas gitu ya kita ajak praktek kayaknya ya efektif mungkin ya anak-anak kayaknya lebih seneng deh kalau gitu lebih seru gitu terus atau mungkin kalau misalnya walaupun di kelas ya kalau saya bisa kasih video-video yang menarik gitu, yang asalnya cuek-cuek aja, mungkin mereka langsung fokus, wah video apa nih gitu. Jadi iya ya, efektif kayak Bu. Iya. Iya, Bu Menindak. Riris, betul sekali itu sangat efektif. Jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan ya Bu Riris ya untuk Iya iya. pembelajaran jenengan yang lebih berpusat pada murid tadi nggih Bu Riris nggih. Dan Bu Riris dari yang sudah Bu Riris sampaikan tadi, kira-kira enggak Bu Riris menceritakan kembali apa yang Bu Riris lakukan tersebut dan nanti direnungkan ya Bu Riris ya, apakah dari yang Bu Riris ceritakan tersebut itu bisa menyelesaikan permasalahan Bu Riris sendiri atau tidak ya. Nggih Iya nggih iya. nggih, monggo Oke, monggo Bu Riris iya Bu, nggih. tadi jadi ke depannya besok nanti saya akan itu ya Bu ya, bikin inovasi ya, mungkin dari Nggih media nggih. pembelajaran yang ya kemarin-kemarin ya saya memang iya sih Bu, cuma pakai modul ajar karena ya gitu. Saya pikir ya modul kan penjelasannya sudah jelas di situ ya, ternyata Nggih. anak-anak bosen ya. Mungkin saya bisa pakai media video tadi animasi karena atau mungkin nanti saya bisa ajak kegiatan-kegiatan lain yang lebih konkret seperti mungkin moving class ke lapangan atau mungkin Nggih. bisa moving class ke perpustakaan gitu kan jadi atau ke taman sekolah jadi kan anak-anak nggak jenuh terus vibes-nya itu jadi antusias gitu anak-anak itu sih Bu kedepannya yang nanti mau saya lakukan.
Oke, bagus sekali Bu Riris. Nah, jadi kalau seperti ini kan Bu Riris bisa menyelesaikan permasalahan jenengan sendiri nggih Bu Riris Iya, nggih. Bu Dian, Nggih Bu betul Riris. betul. Nah, itu perlu dicoba ya Bu Riris yang tadi nggih. Mhm. Kemudian kira-kira nih Bu, komitmen apa yang Bu Riris lakukan untuk selanjutnya Bu? Iya, saya, akan mulai menyiapkan media pembelajaran yang lebih bervariasi ya, Bu, ya. Oh, nggih. Tadi, terus, menyiapkan bahan ajarnya yang lebih konkret juga, tidak hanya dari modul itu tadi, saya bisa, itu ya, ke ke outing class lah istilahnya. Jadi anak-anak lebih bisa mengeksplor itu tadi, saya akan menyiapkan itu, Bu, kegiatan selanjutnya mulai besok. Oh, gitu nggih Bu nggih. Lalu ini Bu, siapa yang kira-kira membantu jenengan untuk melaksanakan komitmen ini Bu? Oke, nanti saya mau coba ini, Bu, konsultasi atau discuss nanti sama rekan saya ada. Nanti gimana Nggih. nih kalau saya bikin kegiatan kayak gini. Nanti saya mau discuss sama rekan saya itu. Terus sama buat itu eh menyalakan LCD, mempersiapkan kayak video-video nanti saya akan Nggih. itu bantu untuk rekan guru saya ada lah. Ada ya Bu ya. Bagus sekali Bu ini ya. Jadi pada sharing kali ini Bu Riris menceritakan banyak banyak permasalahan dari pembelajaran jenengan ya. Kemudian secara tidak langsung jenengan juga bisa menyelesaikan masalah tersebut Bu ya. Ya Bu Riris ya. Ya, makasih. Besok saya akan mulai coba mempraktikkan. Nggih, Bu Riris. Saya yakin Bu Riris itu bisa menjalankan semua itu dengan baik ya Bu Riris ya. Good luck Bu Riris, semoga nanti bisa berhasil Bu Riris ya. Iya, makasih Bu. Ya. Sekarang gimana Bu Riris? Perasaan jenengan setelah menceritakan semua itu Bu Riris? Lega Bu, terus terang. Lega nggih. Iya, dari kemarin saya tuh fokus ke masalahnya gimana, Hmm. gimana, aduh kok gini. Tapi setelah ngobrol sama Bu Dian ini ternyata saya kayak celing gitu. Oh, ternyata iya ya, saya kayak pikiran dibukakan pikiran saya untuk ke depannya oh Nggih. saya jadi tahu harus gini. Jadi lega gitu, Bu. Nggih Bu Akhirnya Riris. dapat semacam dapat pencerahan gitu. Dapat pencerahan Iya, nggih Bu makasih Riris. loh, Bu. Nggih, sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Riris ya. Saya juga ikut senang Bu Riris karena Bu Mhm. Riris sudah menyelesaikan permasalahan jenengan nggih. Mungkin ada yang disampaikan lagi Bu Riris? Ya makasih aja loh Bu, sudah mau Nggih. meluangkan waktunya. Dari kemarin saya tuh angen-angen kapan ya bisa ngobrol budian, akhirnya Nggih hari ini nggih. kita ngobrol, Alhamdulillah. terus ya dapat pencerahan lah untuk solusi ke depannya saya seperti apa. Makasih loh Budian, Nggih sudah Bu mau Riris. repot-repot meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Riris. Semoga berhasil ya Bu Riris ya. Ya, amin. Thank you. Amin. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Budian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Riris. Iya, Budian kemarin WA saya ya, katanya mau ngobrol. Ada apa? Ada apa? Ada Nggih yang mau Bu Riris. diceritakan? Iya sebenarnya itu saya ingin bercerita Bu Riris. Apakah saya mengganggu waktu jenengan tak Bu Riris kalau saya Oh, bercerita? enggak. Ini kebetulan lagi kosong, lagi longgar kok. Monggo Oh, silakan. Mau cerita nggih. apa sih? Oke Bu Riris, terima kasih. Begini Bu Riris, Mm, sebenarnya saya itu mau bercerita tentang apa yang terjadi di kelas saya Bu Riris, kelas 6B nggih. mm, Eee, dengan salah satu murid saya Bu Riris. mm, Nggih, begini. Jadi, ada satu murid saya di kelas 6B ini namanya ya, Putra Bu Riris. mm, Pada dasarnya itu anaknya itu memiliki kemampuan kognitif yang bagus, Bu Riris. iya, Namun tidak diimbangi dengan perilakunya. Jadi, kognitifnya itu bagus, tapi sikapnya ini kurang bagus, Bu Riris. oh gitu. Jadi anak ini bagus dalam kognitifnya, cuma sikapnya itu kurang bagus. Nah, sikap atau perilaku anak ini yang kurang bagus itu yang kayak gimana menurut Ibu?
Jadi anak ini tuh suka mengganggu teman-temannya di sekolah itu loh Bu Lilis, atau bisa Mmm. dibilang usil gitu loh Bu anaknya itu. Oh, heeh, gitu, heeh. Jadi apa yang Bu Dian inginkan dari pembicaraan kita, sekarang ini, Bu? Jadi saya ini ingin, dari pembicaraan ini Bu, mencari solusi Bu, gimana caranya supaya putra ini loh Bu, tidak berperilaku kurang baik di sekolah. Minimal berkuranglah Bu, perilaku tidak baiknya ini yang suka mengganggu temannya itu Bu. Oh, gitu, heeh. Jadi Ibu, Bu Dian pengen dapat, gimana ya supaya, putra ini tidak hanya kognitifnya saja yang bagus, Nggih, tetapi, diimbangi dengan perilakunya juga minimal berkurang gitu ya, suka nggih nggih ganggu Bu, atau benar ngusilin benar. temennya gitu ya, Bu, ya? Iya Bu, bingung saya Iya. Bu. Iya, Bu Dian, saya tanya, Bu Dian, Nggih. apakah Bu Dian sudah pernah mencari tahu apa penyebab, kok bisa anak ini tuh bersikap seperti itu, mengganggu-mengganggu gitu? Sudah pernah dicari tahu belum? Iya Bu, sudah. Mhm, Awalnya itu kan saya sudah mencari informasi Bu dari wali kelas sebelumnya, kelas 5 itu loh Bu, tentang mhm, putra mhm. ini. Ternyata itu sama Bu, yang dirasakan wali kelas 5 itu. Jadi putra Oh, juga di heeh. kelas 5 suka usil Bu. Oh, jadi sudah dari dulu ya anaknya yang kayak Nggih. gitu ya, Bu Dian, heeh. Selain itu, dari wali kelasnya Bu Dian mencari tahu, terus, Bu Dian mencari informasi dari mana lagi selain dari wali kelas sebelumnya? Oh iya Bu, ini saya juga mencari tahu informasi ini dari teman-teman sekelasnya. Kemudian, Mhm, dari lingkungan di apa itu, di dekat rumahnya itu loh Bu, kan banyak si mhm. wali murid ataupun anak-anak yang rumahnya dekat putra itu juga sama Bu. Menurut mereka itu putra itu pandai Bu, tapi seringkali usil dan mengganggu teman-temannya gitu Bu. Mhm, mhm, mhm. Nah, bagus Bu Dian sudah aktif mencari informasi dari wali kelas, dari teman-temannya juga. Terus, setelah itu heeh, apa Bu Dian kira-kira, dari mencari informasi dari mana lagi Bu, setelah dari wali kelasnya, dari teman-temannya juga, heeh, apa Iya yang Bu. sudah dilakukan lagi? Eee Selanjutnya itu saya dekati Bu Putra ini secara personal, Mhm, saya ajak ke kantor Bu. Kebetulan kan mhm, di sekolah saya itu tidak ada ruangan BK, jadi saya ajak di kantor saja. mhm, Kemudian mhm, mhm. saya ajak berkomunikasi Bu secara langsung Mas Putra ini untuk mencari tahu, apa yang dia rasakan dan dia alami itu Bu. Oh gitu. Terus dari hasil, mencari tahu, mendekati secara personal dengan si putra itu tadi, apa Bu hasil atau informasi yang Ibu dapat, Bu Dian dapat? Oh, nggih, Bu. Dari jawaban putra itu saya merasa sedih, Bu. Mhm, Oh, kenapa? ternyata anak ini tuh anak tunggal, Bu. Oh, heeh, Kemudian orang tuanya itu bekerja, Bu, sampai larut mhm, malam. mhm, mhm. Sehingga ketika pulang dari sekolah itu, Bu, dia mendapati keadaan rumahnya itu tidak ada orang, jadi hanya sendirian gitu loh, Bu. Ananda itu merasa bosan dengan keadaan itu, Bu, seperti itu. Oh gitu, heeh, heeh. Jadi anaknya bilang ya kayak, di rumah orang tuanya kerja, terus Nggih. bosen gitu. Jadi, dengan informasi yang Ibu dapatkan ini, apa yang Bu Dian pikirkan? Saya berpikir Bu bahwa, mungkin putra ini sering usil dan mengganggu temannya itu sebenarnya dia ingin mencari perhatian Bu, karena selama ini ketika di rumah dia itu sering kesepian Bu, mungkin seperti itu Bu. Mmm, mhm, 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 mhm. Iya, 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 bener ya Bu Dian. Jadi Bu Dian itu sekarang sudah mengetahui ya, Nggih nggih. penyebab putra sering mengganggu, terus usil sama teman-temannya itu karena, ada yang tidak terpenuhi ya kebutuhannya, yaitu dia merasa kesepian itu tadi di Nggih Bu. rumah, ditinggal orang tuanya kerja, begitu ya Bu Dian? Jadi Nggih, betul Bu kayak Riris. perilaku buruknya ini semacam pelampiasan atau mencari perhatian, gitu nggih, Bu? Nggih, benar sekali Iya, Bu heeh, heeh. Riris. Iya, lantas sekarang kan Bu Dian sudah tahu ya, Nggih. kalau anak ini, ingin
kan anak ini kesepian terus ingin Nggih. mencari perhatian dengan ganggu-ganggu teman. Terus, apa yang Budian lakukan setelah mengetahui ini? Saya itu berencana Bu untuk memanggil orang tuanya kan ke Mhm. sekolah, kemudian mengkomunikasikan segala perkembangannya putra, baik yang, kognitifnya tinggi, kemudian perilakunya yang buruk itu Bu. Gitu Oh Bu, iya, gimana heeh. Bu? Bagus loh, Bu. Nggih nggih. Bu, bagus rencana yang sudah akan dilakukan Budian itu bagus karena ya orang tua ya memang, eee, harus mengetahui ya perkembangan Nggih. apa yang terjadi dengan anaknya karena memang, kita kan mendidik kan tidak hanya guru saja ya, Bu, ya. Kita Mmm. butuh orang tua, iya, sudah betul kok rencana yang akan dilakukan Budian, mhm. Terus, eee saya mau tanya, selama ini anak ini kan, sering berbuat itu ya, Bu, ya, suka mengganggu, terus suka Nggih. usil sama teman-temannya. Eee, Biasanya apa yang Budian lakukan kepada putra ini kalau, dia mengganggu atau berbuat usil gitu, biasanya apa yang Ibu lakukan kepada putra? Ya itu Bu, karena kan sering mengganggu, jadi saya juga marah Bu. Mmm, Tidak mhm. jarang juga saya kadang menghukum Bu, seperti itu Bu. Oh gitu, heeh heeh. Nah sekarang kan Budian kan sudah tahu ya kenapa Mmm. penyebabnya putra itu berperilaku seperti itu. Kira-kira dalam, diri Budian ada perasaan menyesal atau marah atau bagaimana tidak, Bu? Nah, terhadap, tadi Budian sikap yang sudah Budian lakukan tadi Iya saat iya. dia mengganggu. Iya iya, Bu. Jadi ketika saya marah itu kan anaknya diam, Bu. Mhm mhm. Ya, tapi itu tetap diulangi lagi keesokan harinya. Ya, kalau saya pikir-pikir saya juga menyesal, Bu, karena anak itu melakukan perilaku tersebut pasti dia itu ada alasannya, Bu. Oh, iya ya. Jadi kira-kira, eee, tindakan Budian tadi, kira-kira menurut Ibu, dalam menyikapi putra, sudah saat berbuat salah bagaimana, Bu? Sudah tepat atau belum, Bu? Ya, seharusnya itu saya tanya dulu nggih, Bu, nggih, mengapa Iya, kamu melakukan hal seperti itu. Kemudian, kalau menilik kembali pada segitiga restitusi itu sepertinya saya belum bisa menjalankan nggih, Bu, nggih, posisi guru sebagai manajer, Bu. Mhm 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 Seperti mhm. itu, Bu, nggih. Iya iya, heeh heeh heeh. Baik tadi Ibu sudah sudah menyadari ya, Bu, ya, Mmm. sudah bahwa Ibu marah terus menghukum, berarti itu menurut Ibu sudah tepat atau tidak Kalau tindakan? nggih, kalau menurut saya kurang tepat nggih, Bu, Iya, nggih. oh iya, Harusnya itu heeh, dalam tahapan restitusi itu mhm saya harus menstabilkan identitas, kemudian saya memvalidasi tindakan yang salah dari anak tersebut, kemudian yang terakhir itu saya harus menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas itu ya, Bu, ya, dan heeh membiarkan heeh. anak itu mencari solusi ya, Bu, ya. Ini yang harus Iya, heeh heeh. terlewat yang belum saya lakukan, Bu. Saya baru ingat, Bu, ini. Terima kasih loh, Bu Riri diingatkan. Iya, heeh, bener sekali, Bu Dian. Kadang kita itu lupa ya, Bu, ya, belum bisa Nggih, Bu menempatkan Riri. diri kita pada posisi, manajer ya, Bu, ya. Heeh heeh. Nggih, saya ini baru ingat setelah mengobrol dengan jenengan, Bu Riris. Iya iya, betul betul. Nah, Bu Dian, dari Nggih sekian nggih. banyak yang kita bicarakan ini tadi, sebenarnya kalau saya pikir-pikir Bu Dian ini sudah bisa kok menyelesaikan permasalahan yang Bu Dian alami Oh, sendiri. iya ta, Bu Riris? Oh, Iya, nggih 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 heeh, nggih. sudah tahu kok sebenarnya. Untuk selanjutnya ini ya, Bu, ya, Nggih nggih. komitmen ke depannya seperti apa yang akan Bu Dian lakukan? Mungkin gini Bu, besok saya akan, memanggil ya Bu ya, orang tua untuk mengkomunikasikan tentang putra, Mhm, karena semakin cepat orang tua yang kita panggil, orang tuanya putra itu akan semakin baik juga Bu, biar mhm cepat mhm. terselesaikan. Kemudian, ketika ada perilaku buruk lagi nggih, siswa saya melakukan perilaku buruk itu loh Bu, saya Mhm akan mhm mhm. menerapkan Bu, menerapkan segitiga restitusinya dengan Mhm. memposisikan diri saya itu sebagai manajer Bu, bukan Ah, gitu, sebagai mhm. penghukum gitu loh Bu. Mhm mhm. Iya iya. Kemudian ini Bu, saya juga
mengingatkan ke anak-anak untuk sering melihat keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat sehingga anak itu tidak sering melanggar gitu loh Bu. Wah, bagus Bu Dian. Nggih, Sudah nggih. bagus rencana-rencana ke depannya luar biasa. Lalu siapa saja nanti nih yang kira-kira Bu Dian ajak nih untuk berkolaborasi untuk melaksanakan komitmen yang tadi direncanakan? Oh nggih Bu, gini Bu, tentunya itu kan saya sangat membutuhkan nggih Bu, nggih bantuan dari Bapak Kepala Sekolah. Karena di SD itu kan tidak ada guru BK. Jadi Iya, benar. ketika ada permasalahan itu yang menangani sendiri itu guru kelas. Kemudian kalau guru kelas merasa belum bisa menemukan solusi, kita nanti ke kepala sekolah untuk mencari dukungan dan memberi solusi gitu loh Bu. Nah, Iya, ini yang pertama nanti saya akan ke kepala sekolah untuk mendukung apa yang saya lakukan. Ini kan kebetulan saya sudah menemukan solusi dari iya. ngobrol dengan jenengan. Nanti saya akan ke kepala sekolah untuk meminta dukungan. Kemudian selain itu saya juga meminta bantuan Bu dari orang tuanya putra ini loh Bu. Iya. Karena kan demi kebaikan ya Bu ya, tidak hanya guru yang mencari solusi, membantu permasalahan, tetapi juga harus ada dari orang tuanya sendiri ya Bu ya. Karena kan di Betul. sekolah itu kan sampai siang Bu, nanti siang sampai malamnya sudah di rumah gitu loh Bu. Seperti itu Iya, Bu. iya. Bagus, bagus Bu Dian. Saya dukung. Nggih, Bu. Kemudian ini juga Bu, Ya. saya juga meminta bantuan ini Bu, lupa saya meminta bantuan kan tadi kepala sekolah nggih, kemudian orang tua ya. Yang terakhir ini meminta bantuan Bapak Ibu guru ketika ada permasalahan seperti putra ini, kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi, memposisikan guru sebagai manajer Bu, tidak sebagai penghukum. Iya, Saya harap sih Bu hal itu bisa mengurangi perilaku buruk ya Bu ya yang dilakukan putra khususnya dan betul. umumnya siswa lainnya gitu Bu. Iya, wah, luar biasa sekali Bu Dian Nggih, rencananya. nggih. Sekarang gimana nih perasaan Bu Dian? Alhamdulillah Bu, dari berbincang dengan jenengan itu saya merasa lega ya Bu Riris ya untuk Iya, masalah ini ternyata saya sudah menemukan solusinya ya Bu ya. iya. Kedepannya itu saya harus bagaimana Bu Riris. Alhamdulillah saya ikut Nggih. senang loh Bu. Akhirnya Bu Dian bisa kok menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Dian. Nggih, Bu Riris. Bu Riris terima kasih ya Bu Riris ya sudah mendengarkan dan membantu saya dalam Oh mencari iya. solusi masalah-masalah saya tadi. Sama-sama, jangan sungkan-sungkan loh Bu kalau misalnya besok mau ngobrol lagi. Nggih, Silakan, Bu monggo saya Riris. tunggu perkembangan ke depannya seperti apa. Saya tunggu Nggih, Bu kabarnya. Riris. Siap. Terima kasih ya Bu Riris ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sukses ya, Bu. Nggih, terima kasih Bu Riris.